Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Hari ini kita akan belajar materi IPS tema 7 subtema 1 kelas 5. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi IPS hari ini adalah tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Pada akhir abad 15, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang melakukan penjajahan pertama kali di Indonesia adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis mendarat pertama kali di Malaka pada tahun 1511. Kemudian dilanjutkan dengan bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Dan yang terakhir adalah bangsa Belanda mendarat pertama kali di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra disebabkan beberapa faktor, diantaranya keinginan mencari kekayaan, keinginan menyebarkan agama, keinginan mencari kejayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa kebijakan pemerintah kolonial yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Yang pertama, sistem tanam paksa yang diperkenalkan pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch. Yang kedua, sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di luar Jawa. Yang ketiga, penduduk dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pada pelaksanaan sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial terdapat beberapa penyimpangan. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor dan tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu tanam paksa melebihi waktu tanam padi. 5. Setiap kelebihan panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai abad ke-17 sampai abad ke-20. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu selalu mengalami kegagalan. Beberapa faktor yang menyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. 3. Masih bergantung pada pimpinan. 4. Kalah dalam persenjataan. 5. Belanda menerapkan politik adu domba. Bagaimana anak-anak materi yang kita pelajari hari ini? Apakah kalian semua sudah bisa memahami dengan baik? Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.